Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Laila dari D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik untuk tugas praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila. Saya perawat dari D3 Keperawatan UNED Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi panjenengan. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Mita? Bagaimana Ibu keadaannya sekarang? Oh, alhamdulillah baik-baik saja, nggih. Baik Ibu, sebelum saya melakukan tindakan, saya mohon kerjasamanya, nggih. Saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Alat-alatnya ada stetoskop, ada penlight, ada reflex hammer, ada handscoon, ada juga bak instrumen, ada juga hand sanitizer. Selanjutnya, kita cuci tangan dulu 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Baik Ibu, saya akan mulai pemeriksaan fisiknya. Yang pertama adalah melakukan TTV, yaitu tekanan darah. Yang selanjutnya ada pemeriksaan suhu, pemeriksaan RR, menghitung RR, menghitung nadi. Sampun gitu. Setelah itu ada pemeriksaan bagian kepala sampai dengan leher. Pada bagian kepala yang diperiksa adalah kepala, rambut, wajah. Apakah wajah Ibu simetris atau pucat? Setelah itu pemeriksaan pada bagian mata, ada palpebranya ada pembengkakan atau tidak, konjungtiva, anemis atau tidak, ada sklera, ikterik atau tidak, kornea dan refleks kornea, pupil dan refleks cahaya. Pemeriksaannya dengan cara palpasi dan juga menggunakan penlek. Setelah itu ada pemeriksaan hidung, apakah simetris, apakah ada pernafasan cuping hidung. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut, gigi, laring, tonsil.
Yang selanjutnya adalah pemeriksaan leher, yaitu memeriksa GVV, tiroid, dan trakea. Yang selanjutnya adalah memeriksa integumen atau kulit dan kuku. Inspeksi warna kulit, apakah ada ödem, palpasi, apakah apel hangat atau dingin, turgor kulit jelek atau bagus, adanya nyeri tekan, periksa juga CRT. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan payudara dan ketiak. Apakah terdapat benjolan pada payudara dan ketiak? Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan paru. Pemeriksaan paru terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, perhatikan bentuk toraks. Perhatikan pergerakan dinding dada. Pada palpasi, apakah adanya ditekan. Pada perkusi, mendengarkan suara perkusi atas paru hepar. Pada auskultasi, mendengarkan suara napas tambahan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan jantung. Terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi dengan cara memeriksa ictus cordis tampak atau tidak. Palpasi, ictus cordis tampak pada ICS berapa, heart rate bandingkan dengan nadi, trill plus atau negatif. Perkusi bagian batas atas ICS 2 dextra, batas kanan ICS 2,3 cm dari sternum, batas kiri ICS 4 sinestra, batas bawah ICS 5 MCL sinestra. Yang selanjutnya adalah auskultasi AAPTM. Dan setelah itu adalah pemeriksaan abdomen dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi, kita melihat bentuk bayangan vena dan benjolan atau massa. Pada auskultasi, kita mendengarkan peristaltik usus. Pada perkusi, kita mendengarkan suara perkusi abdomen, timpani atau tidak, perkusi ginjal. Pada palpasi, adakah tanda nyeri, massa, hidrasi kulit, hepar, dan lien. Selanjutnya adalah pemeriksaan kelamin atau pemeriksaan genitalia dan anus. Posisikan klien seperti orang yang ingin melahirkan. Nah, kita melihat genitalianya bersih atau tidak. Pada anus, apakah terdapat luka pada anus. Selanjutnya adalah pemeriksaan muskuloskeletal ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Dilakukan pemeriksaan inspeksi palpasi. Pada inspeksi, kita melihat adakah kelainan pada ekstremitas atas atau bawah. Pada palpasi, kita melihat apakah adanya ditekan pada ekstremitas atas dan bawah. Kita melihat juga edem, apakah edem pada ekstremitas atas dan bawah, kanan kiri, rentang gerak. Nanti kita akan melakukan pengukuran kekuatan otot.
Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kekuatan otot. Dilakukan pada ekstremitas kanan, kiri, bawah, dan atas. Yang pertama adalah pemeriksaan pada kekuatan otot ekstremitas atas, kanan, dan kiri dengan cara menyuruh klien untuk mengangkat tangan. Setelah itu diberi dorongan apakah klien bisa mendorongnya atau tidak. Dan sama juga dilakukan kepada ekstremitas bagian bawah, kanan, dan juga kiri. Dan sama pemeriksaannya seperti ekstremitas kanan, kiri, atas. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan neurologi atau pemeriksaan GCS, ada orientasi, memori, dan bicara. Pada pemeriksaan ini kita bertanya pada pasien siapakah nama saya, tanya juga pasien berada di mana, dan kita melihat cara berbicara pasien apakah pasien bisa berbicara dengan jelas atau tidak. Nah, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 1, yaitu apakah pasien mampu mencium bau atau tidak. Nah, pada pemeriksaan kali ini saya menyuruh pasien untuk mencium bau dari hand sanitizer dan pasien mampu mencium bau dari hand sanitizer tersebut. Yang selanjutnya adalah nervus 2, yaitu apakah pasien mampu melihat dengan baik atau tidak dengan cara menjauhkan diri dari pasien minimal 6 langkah. Setelah itu memberikan tebakan jari, hitungan jari 1-5. Setelah itu nervus 3, yaitu melihat apakah pupil sokot atau tidak dengan menggunakan pen light. Nah, setelah itu adalah pemeriksaan refleks fisiologis dan patologis menggunakan refleks hammer. Posisikan klien duduk dan kakinya menggantung. Yang pertama kita akan memeriksa ekstremitas atas dulu, menggunakan refleks hammer juga dengan cara menggariskan refleks hammer ke tangan pasien dengan memejamkan mata. Apakah pasien mampu menebak pasangan tersebut atau tidak. Yang selanjutnya adalah pada lutut dan juga siku dengan cara memukulkan refleks hammer secara perlahan pada siku dan juga pada lutut klien. Nah, gitulah pemeriksaan fisik yang saya lakukan, Ibu, dan semua hasilnya normal. Terima kasih atas kerjasamanya, nggih. Kalau Ibu membutuhkan sesuatu bisa menghubungi saya. Semoga Ibu cepat sembuh, nggih. Lepaskan handscoon, cuci tangan, dan pergi ke ruangan. Assalamualaikum, Ibu.